Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas review dari dua pertandingan Champions League yang tadi malam uh, berlangsung. Kita mulai dulu dari Ajax. Ajax kalah 0-1 lawan Benfica. Kita tahu sendiri Ajax ini kalau secara permainan kita nggak usah berdebat, better dari Benfica. Tapi kembali yang seperti gue bilang di preview, bahwa Benfica lebih punya mental, lebih punya pemain-pemain yang berpengalaman soal ini, terutama di defense mereka. Ada Vertonghen, Otamendi, ada Grimaldo. Ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman, ditambah dengan adanya Rafa Silva dengan kombinasi pemain muda juga. Dan walaupun secara permainan Ajax lebih bagus di pertandingan kali ini, tapi kembali membuktikan bahwa Liga Champion bukan soal siapa yang bermain lebih baik, tetapi siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawannya. Memang itu kesannya seperti ya informasinya tidak perlu dikatakan, but that is the true gitu. Kalau lu lihat di liga, mungkin lu bisa kalah 1-1, mungkin lu bisa kalah 1-0 di pertandingan A, minggu depan lu masih bisa menang, dan di klasemen mungkin bisa bertaruh di angka-angka poin lah. Karena kembali lagi, kalau liga itu kan dibutuhkan konsistensi, dan bermain bagus adalah salah satu faktor penunjang konsistensi. Tapi di Champions League yang dibutuhkan mental, yang dibutuhkan adalah winning mentality, yang dibutuhkan adalah efektivitas, berkali-kali gue bilang. Dan Benfica jelas efektif karena dari 4 shot mereka cetak 1 gol. Dari 3 shot off target dan 1 on target. Sedangkan Ajax dari 16 shot 11 off target, 2 doang on target. Dan jadi secara efektivitas Benfica layak menang walaupun bermain di Ajax, tapi Ajax dipermalukan karena mental dari pemain-pemain Benfica ini begitu terlihat pada pertandingan kali ini, walaupun mereka bermain buruk ya kalau menurut gue. But that's enough untuk membawa mereka lolos ke babak selanjutnya. Terus kita ke United. ATM gue udah malas jujur bully MU ya, walaupun mereka kembali lagi melawak. Dan kita bahas dulu dari starting lineup ya. De Gea, Maguire seperti biasa, Varane ya, McTominay, Fred, Tejes, Dalot, Elanga, Fernandes, Sancho, Ronaldo. ATM ya seperti biasa 3-5-2, cuman ada Reinildo doang ini pemain yang baru. Sisanya Renan Lodi, Koke, Hector Herrera, De Paul, Llorente, Gimenez, Savic, Griezmann, dan Felix. Gimana jalannya pertandingan kalau kalian nonton ya? Ini gue mau pertanyakan dulu sebelum kita masuk pertandingannya. Apa alasan Rangnick untuk tetap memainkan namanya McTominay, namanya Maguire? Dan sebenarnya kalau gue bilang lebih baik Bruno ini dicadangkan dulu. Karena kalau kalian lihat di pertandingan lawan Tottenham kemarin, cukup ya, walaupun tidak sebagus seharusnya, tapi cukup jalan lah sistemnya United itu lawan tim yang parkir bus lah istilahnya Tottenham. Dan Bruno kan belum bermain. Bruno kan cedera baru balik. Dan butuh waktu juga untuk memastikan Bruno ini tetap dalam top perform. Karena kalau kita lihat di musim ini nyaris jarang Bruno dalam penampilan yang terbaiknya. Begitu juga dengan McTominay. Gue udah berkali-kali bilang Matic ini lebih baik daripada McTominay. Lambat oke lah, Matic lambat, tapi McTominay juga gak kalah lambat. Dalam keputusan passing itu jauh lebih baik Matic. Akurasi passing, pengalaman bagaimana ngambil bolanya itu, track backnya itu lebih bagus Matic gitu. Jadi gue heran juga kepada Rangnick, kenapa selalu McTominay ini kan kemarin juga gak main. Kenapa lu pemain yang baru balik, padahal pemain yang menggantikan yang bermain bagus, kenapa lu tidak coba itu dimainkan lagi di pertandingan kali ini? Malah lu pemainin McTominay lagi. Gue lihat, aduh, Maguire juga. Kalau lu lihat di babak pertama, dua-dua itu nggak dapat banyak peluang. United 2 peluang, 1 Elanga yang kena kepalanya Oblak, yang ada unlucky juga itu karena benar-benar kepala ya. Oblak juga nggak sadar. Terus ada 1 shooting dari Bruno Fernandes dari jarak jauh yang masih bisa di save oleh Oblak. Tidak terlalu berbahaya tapi still membuat Oblak harus melakukan diving save. Itu doang. Dari ATM sama, dapat 2 counter attack, 1 gol anulir, 1 gol. Dapat mungkin ada peluang dari Rodrigo De Paul, tendangan jarak jauh. Udah, itu doang. Tapi masalahnya ini ada di ketika MU kehilangan bola. Ketika MU kehilangan bola, ATM bisa keluar dari
tekanan yang diberikan pressing MU itu kan, MU kan pressing. Ketika mereka kehilangan bola pressing, ATM bisa keluar berhadapan dengan 4 back MU yang menurut gue paling rapuh dari pertahanan top 6, big 6-nya IPL. Ya selesai MU. Kalau lu lihat golnya, Maguire, Tejas, Varane, Dalot berempat. Oke, nggak ada masalah. Ada 4 pemain ATM di sana. Apa yang dilakukan Maguire? Dia press. Dia maju ke dalam, ke depan, meninggalkan 3 pemain di belakang yang harus menutup kehilangan seorang Maguire di belakang dengan merapatkan posisi. Jadi 3-nya itu rapat, jadi center back. Ya istilahnya sejajar gitu. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh ATM dengan melakukan trupas ke sebelah kanan kan, ke sayap kanan. Ke sayap kanan, Telesnya ke distract, Maguire tidak balik. Maguire bukan tidak balik ya, telat balik ya, karena pergerakan ini sekali lagi gue bilang lambat. Jadi Maguire ini apa ya, dia tuh tidak memperhitungkan pergerakan dia, keputusan dia, tackle dia. Ketika dia tackle, maka akan, kalau berhasil it's good, tapi kalau gagal, apakah itu akan berdampak buruk pada tim? Dia tidak memperhitungkan itu berkali-kali pada pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Nah, kembali lagi di pertandingan kali ini dia press, mending berhasil, gagal, pemain ATM bisa dapat ruang di situ, dia telat balik. Dalot itu harus pressing, harus masuk karena ada si pemain ATM di situ. Kalau lu lihat nanti gue kasih tahu gambarnya, gue kasih klip gambar. Sedangkan Renan Lodi itu dari belakang gitu, dia dari belakang melebar, nggak diikutin juga oleh Elanga maupun Sancho, ya dapat ruang bebas di heading, selesai. Jadi kembali lagi gue bilang Maguire ini lagi-lagi membuktikan bahwa dia musim ini itu begitu hancurnya ya permainannya, begitu hancurnya, begitu buruknya, sehingga gue nggak tahu apa yang membuat Rangnick itu masih percaya terhadap dia. Bukan soal kapten, tapi soal jam terbang. Dia masih sering banget dijadiin starter. Gue heran banget kenapa penampilan itu nggak ada bagus-bagusnya. Memang 90 menit dia nggak jelek, kita akui dia nggak jelek 90 menit. Tapi satu momen di Champions League bisa mengubah keadaan, bisa membuat tim itu nggak lolos, satu momen doang. Dan kalau kita lihat di pertandingan pada saat Real Madrid melawan PSG, begitu juga. Gol pertama itu satu momen kan, bisa mengubah jalan pertandingan. Ini juga sama. Jadi Maguire kalau ada yang belain 90 menit dia nggak main jelek, iya. Tapi dengan satu momen kegagalan Maguire, keblunderan Maguire dalam dia maju ke depan pressing gagal, itu membuat gol untuk ATM. Dan itu yang menjadi satu-satunya gol pada pertandingan kali ini dan membuat MU tidak lolos. Ini yang gue kritik dari Rangnick, bahwa dia tidak bisa mengganti peran dari Maguire. Padahal sebenarnya kalau digantikan banyak, Lindelof, Bayi itu bisa diberikan kesempatan. Bahkan Phil Jones lebih baik menurut gue daripada dia di pertandingan seperti ini. Karena kalau lu lihat, Maguire ini udah kalau corner dia selalu bukannya mencoba melepas dari pemain lawan, malah dipeluk lah, di apalah. Gue nggak ngerti deh Maguire ini, serius. Terus Fred cukup bagus bermain menurut gue ya, terutama di babak pertama cukup bagus Fred. Terus ya mungkin ada beberapa kontroversi pada pertandingan kali ini, terutama dari wasit Slavko Vincic. Ini wasit asal Slovenia. Kalau kalian tahu, ini pernah terlibat kasus narkoba dan prostitusi. Itu udah cukup lama lah istilahnya. Dia pernah tergerebek lah oleh polisi, bahasa kasarnya. Dan semua fans MU mempermasalahkan kepemimpinan wasit ini. Bahkan Rangnick setelah pertandingan dia bilang bahwa wasit nggak benar lah, simpelnya seperti itu. Dan kalau lo lihat memang sebelum gol itu kan Elanga itu sempat dilanggar tapi tidak di call oleh wasit. Dan kalau menurut gue itu sebenarnya sentuhannya tipis, sentuhannya kecil, tapi karena Elanga ini sedang dalam speed yang tinggi, dalam dia lagi dribble bola, dia mencoba melakukan penetrasi, sehingga sentuhan kecil itu kadang-kadang mampu membuat pemain terjatuh. Sesimpel itulah. Dan itu sudah berkali-kali. Dan menurut gua, ya
50-50 itu 50-50 pelanggarannya. Baru pada saat kalau misalkan kalau kalian lihat pelanggarannya tackle Marcos Llorente ke Fred itu mungkin menurut gue bisa diklaim pelanggaran. Bisa diklaim pelanggaran karena Llorente itu nabrak gitu, nabrak di rap gitu. Di apa ya istilahnya ya? Kalau di UFC itu dibanting gitu. Nah, istilahnya lu dipeluk gitu lah. Itu mungkin bisa diperdebatkan, dan ya kalau gue bilang yang gue mau kritik dari wasit ini adalah bukan soal itu ya, tapi soal bagaimana dia terlalu sering untuk meniup fluid ya, untuk meniup fluid untuk pelanggaran yang sebenarnya pelanggaran minim, yang seharusnya kalau lu wasit lu harus, gue sering menonton bahwa wasit itu kalau pada saat pertandingan-pertandingan seperti ini di mana tim itu lagi mencoba mengejar ketertinggalan, itu ada advantage yang diterima oleh tim yang sedang dalam posisi ketinggalan. Pelanggaran minim oke lah, kecuali sampai tackle yang berat atau pelanggaran narik lah, itu gak harus foul. Tapi kalau pelanggaran minim, duel 50-50, itu harusnya menurut gue dibiarkan saja oleh wasit. Dan pada pertandingan kali ini kelihatan pelanggaran kayak gitu nggak ditolerir sama wasit, langsung ditiup dan membuat ya kesannya itu banyak banget pelanggaran, dan bola itu tempo itu lambat banget, sering banget pertandingan itu terhenti karena pelanggaran pemain MU protes ya. Kalau gue bilang itu pemain MU pada pertandingan kali ini terlalu emosional terhadap wasit menurut gue, karena ya itu yang seperti gue bilang, yang bisa gue kritik dari wasit itu terlalu banyak menghentikan pertandingan lah istilahnya. Dan ATM dapat kayak gitu ya makin seneng, mereka ngulur waktu, perpanjangan waktu cuma 4 menit loh, jadi agak aneh juga. Jadi ya kembali lagi, kalau dibilang dirugikan ya mungkin sedikit dirugikan, karena tapi kita juga harus lihat bahwa MU juga tidak bisa menciptakan banyak peluang juga untuk membahayakan Atletico Madrid. Dan di sampingnya penampilan Oblak ini luar biasa, dan kalau lihat penampilan Oblak malam ini itu kayak penampilan Oblak musim lalu, inilah Oblak gitu, 5 save clear gitu. Dan repot juga kalau MU udah susah-susah payah ketemu Oblak yang ternyata lagi on fire ya, selesai juga gitu untuk menembus lini pertahanan ATM yang begitu rapat. Babak kedua ATM itu nyaris gak dapat peluang, MU itu dapat 3 mungkin peluang ya di babak kedua, udah gitu doang, nggak banyak juga gitu. Jadi ya kembali lagi, MU 5 tahun tanpa gelar, musim ini juga dipastikan tanpa gelar karena di pihak peringkat 5 semua liga udah gugur, Liga Champions pun gugur, dan hanya satu hal yang bisa dikejar oleh MU, kejar 4 besar, karena itu untuk Champions League. Kalau itu nggak dapat ya siap-siap ya Ronaldo akan bermain di Europa League. Oke? Segitu dulu review dari gua. Kita lihat besok Chelsea dan juga Juventus. Salam sepak bola.